saya mau cerita tentang sejarah Merpati Kolong di Boja. Nah, kemarin ada teman yang nanyain Merpati Kolong di Boja itu sejak kapan sih gitu. Jadi emang bisa dibilang terlambat ya, Boja itu terlambat, nggak kayak di tempat-tempat yang lain. Di Boja itu Merpati Kolong berdiri awal tahun 2005. Jadi waktu itu saya dan teman-teman, kalau tidak salah ada 7 orang. Jadi saya, terus Bambang Campurjo, terus Pak Bak itu gendengan ya, terus Ari Simbang, terus Heri Mbelek itu orang gendangan. Terus yang 2 orang lagi siapa ya, saya lupa. Pak Pono itu orang gendengan. Oh iya, Pak Pono sama Pak Kadusnya gendengan, yang 2 orang. Jadi singkat cerita, dulu mau ngumpulin kumpul. Jadi sebelumnya ada kolongan di sana, itu udah orang-orang kampung situ, Pak Bak, Pak Kadus sama Pak Pono itu udah main duluan di sana, diterbangin dari tuh pempasannya dari lapangan Salam Sari, lapangan sepak bola. Jadi Salam Sari ya, jeruan itu dilepas dari sana, nanti finishnya di Gendengan. Ya lumayan jauh itu, murunya tinggi, tapi gak ada kolongannya, jadi coba main tinggi, manuvernya oke. Nah terus kami dari Boja Barat dulu mainnya di tempatnya Koceng tuh ya, di kuburan, di tempatnya Pak Kandi, bengkelnya dulu di situ, kalau main di situ. Terus kalau di Blok Timur itu di tempatnya Pak Sar, siapa itu yang punya pekeng itu loh, di Grajegan. Jadi dulu kelompok-kelompok, di sana ada sendiri. Jadi mainnya di rumah semuanya, mirip-mirip nongkrong cuma. Nah, terus bikinin kolong terus jadi satu di Gendengan. Itu tahun 2005 jalan 2006. Oh ya, sekilas info untuk 2005 itu ada player namanya King di Tambak, terus Malabar milik Tampingan tuh, punya Tampingan. Terus Selamat Tampingan tuh, terus ada Indian miliknya siapa ya tuh, Jagalan tuh, lupa saya. Mas Muji itu seru-seru. Bima miliknya Koceng itu. Cuma untuk waktu itu yang mendominasi pekingnya Pak Bak itu selama 2005-2006 itu mendominasi. 2 tahun itu dipegang, wah sering lah, setiap perampaan, hampir setiap perampaan tuh menang itu King itu. Terus tahun 2007 berdiri kolong baru di Tampingan. Di Tampingan itu di tanah miliknya Mas almarhum Mas Agung, yaitu satu keluarga senang burung semuanya. Ada Mas Agung, Mas Cahyo, terus siapa lagi ya, Satria, lupa saya yang 2, lupa. 5 bersaudara itu senang burung semuanya. Nah tahun 2007 didirikan di sana, saya main ke sana. Waktu itu juara bertahannya di situ, burungnya warnanya pelangkok hitam, itu punyanya Kliwir ya, jokinya Kliwir, burungnya miliknya Koceng. Itu di situ bener-bener mendominasi. Sama Bimanya juga di sana juga kerja. Jadi setiap perampaan 2 burung itu gila pokoknya. Saya main sana 2007, terus saya 2008 netesin burung yang namanya lutung itu udah mulai saya terbangin lar 4. Kebetulan langsung podium juara, Sabtunya juara 2, Minggunya juara 1. Terus berkelanjutan, lutung itu bener-bener beruntung lah, banyak keberuntungannya. Selama 2008, 2009 sampai 2010 itu sering juara 1 lah. Setiap kali rampahan 2 minggu sekali. Terus player saya waktu itu masih ada Satria sama Semut Ireng. Cuma Semut Ireng waktu itu masih latihan, belum kerja di sana, masih tinggi banget, luturnya juga masih pelan, belum kerja. Kemudian tahun 2010 akhir, kolong udah mulai sepi. Waktu itu kalau nggak salah udah musim hujan, itu udah mulai sepi. Terus
apa itu? Kalau tidak salah tahun 2011. Tahun 2011 itu saya dan teman-teman dirikin kolong di Simbang itu tahun 2011 kalau tidak salah ya. 2011 bersamaan dengan yang di Ngandibolo ada Ngandibolo A sama Ngandibolo 1. Ngandibolo 1 itu di sebelah mana ya, sebelah selatannya lapangan kalau tidak salah. Ngandibolo 1 bareng sama Simbang 2011. Tahun 2012 Ngandibolo pindah ke sebelah utara, jadi hampir 3 kali kalau Ngandibolo itu 3 kali kalau salah 4 kali dan pindah tempat tuh. Kalau di Simbang yang mendominasi waktu itu ada Semut Ireng, teman Semut Ireng yang megang itu joki saya itu si Putri itu dipegang Putri 5 kali berturut-turut, bacanya juara, nggak ada yang ngalahin. Jadi emang Semut Ireng itu dulu waktu di tampingan belum ketemu karakternya, jadi burungnya kalau tarung sukanya tinggi, tak kuat tinggi terus ya udah ngolong terus, cuma ya itu nggak ada powernya. Cuma di tempatnya Utri dilolohin 2 kali, powernya istimewa, burungnya nggak mau tinggi. Kalau gandeng itu ya, burung disuk, dia aja tinggal tembak, gila itu burung tuh. Tapi burung itu akhirnya hilang di rumah. 5 kali juara berturut-turut itu. Terus di situ ada juga apa ya? Broci itu juga mantan burung tampingan. Ada gadis genit, gadis pantura ada juga di situ. Terus apa ya? Banyak banget tuh di situ. Di Simbang itu banyak player istimewa itu waktu itu. Tahun 2012 pindah kalau tidak salah. Pindah ke Ngandibolo itu ya, Ngandibolo berapa gitu. Jadi Ngandibolo mau pindah-pindah dari selatan ke utara ke timurnya lapangan, kembali lagi ke lapangannya lagi. Terus 2013, 14, 15 terus saya bikin di Karangjati. Itu teman-teman yang bikin, anak-anak malah yang bikin tuh dulu Karangjati, anak-anak yang bikin, terus saya juga ikut main di situ. Karangjati 1 itu di depan pasar hewan sekarang ya, tapi dulu belum ada pasar hewannya. Itu Karangjati 1 itu playernya yang moncer di situ, yang mendominasi jegeretnya Pak Suroto itu, yang megang jokinya itu Abdul Syarif Al-Quraisy, dipanggil Sarif gitu. Itu jokinya keren tuh, panggil. Terus 5 kali juga itu, 5 kali berturut-turut juara 1, burungnya sakit tengeng, itu langsung dongkro. Itu unik, itu burung itu unik. Awalnya burung itu saya itu burung dagangan saya tuh tak jual, hilang di sana, hilang kembali ke lapak Ngandibolo waktu itu. Cuma yang beli itu tak bilang ini tuh burungnya kembali ke lapak, tapi dia nggak mau ambil, udah nggak seneng, nggak kagum, udah nggak mau, udah biarin yang Jope ini yang nemu gitu. Akhirnya ya itu burung bener-bener disayang sama yang nemuin itu Pak Suroto itu. Akhirnya latih dan jadilah player itu. Saya jual kalau udah salah masih lar 2 tuh burung itu. Jadi player yang handal tuh, burungnya pintar juga itu. Terus tahun 2015 pindah ke itu 2015. Terus pindah kemana lagi ya? Kalau nggak salah Ngandibolo 3, baru ketiga kali pindah ke 3. Ngandibolo 3, terus pindah lagi ke habis Ngandibolo 3 itu sana Tabet berarti ikutnya Limbangan ya. Itu Limbangan didirikan tuh, ada kolongan. Habis Limbangan, Karangjati juga jalan lagi, Karangjati 2 jalan, terus Ngandibolo 4 tuh masih bersamaan dengan Tabet, dengan Karangjati itu udah ada 3 kolongan jalan. Kemudian Karangjati 3 pindah sekarang itu Karangjati 3 letaknya agak menengah ke sawah, dan dekat sini sekarang udah
banyak banget kolong-kolong berdiri, banyak sekarang, banyak baik yang kecil atau yang udah digedein, banyak lah. Itu singkat cerita dari sejarah merpati kolong di Buja. Ya apa, oke, sekiranya itulah saya cerita ya tentang sejarah merpati kolong di Buja. Semoga bisa apa ya, sedikit menjawablah pertanyaan rekan-rekan yang kemarin tanya sejarah merpati kolong di Buja itu seperti apa sih ya. Seperti itulah jawabannya. Oke, sekiranya cukup. Salam hobi sejuta umat, salam spekulasi. Wah, nek kue sak